Selamat malam. Malam. Baiklah, kita akan lanjutkan ke chapter berikutnya. Siap. Mengenai sistem pemrosesan transaksi Transaction Promotion System. dan ERP system. Bisa dipotong-potong kan? Oke, nanti sambung lagi, disambungin. Background. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan langkah utama dalam siklus pemrosesan data, kemudian menjelaskan aktivitas utama dalam setiap siklus, kemudian menjelaskan dokumen dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data, menjelaskan cara informasi disimpan dalam sistem informasi berbasis komputer, kemudian mendiskusikan jenis informasi yang dapat disediakan oleh sistem informasi akuntansi, dan mendiskusikan bagaimana organisasi menggunakan sistem ERP untuk memproses transaksi dan memberikan informasi. Nah, siklus proses data adalah seperti ini. Kita lihat input, kemudian melalui proses yang akan disimpan dalam storage, kemudian hasilnya berupa output. Nah, pengertian dari sistem pemrosesan transaksi atau yang disingkat dengan TPS ya, Transaction Processing System. Ini adalah sistem yang memproses data yang dihasilkan dari transaksi sebuah bisnis, kemudian memperbarui database operasional dan menghasilkan dokumen bisnis. Nah, tujuan dari sistem pemrosesan transaksi ini adalah mencatat setiap transaksi yang terjadi, kemudian mempercepat proses yang terjadi di dalam satu perusahaan, kemudian menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, kemudian meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Nah, karakteristiknya dari pemrosesan data transaksi tersebut biasanya volume data yang diproses relatif sangat besar karena jumlah transaksi yang banyak. Kemudian kapasitas penyimpanan data atau database tentu juga sangat besar. Kemudian kecepatan pengolahan yang diperlukan juga harus yang sangat tinggi agar data yang banyak itu bisa diproses dalam waktu yang singkat. Kemudian sumber data umumnya internal dan keluaran umumnya juga untuk keperluan internal. Pengolahan data bisa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan. Kemudian orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Nah, masukan dan keluaran terstruktur, data diformat menurut suatu standar. Nah, dalam proses komutasinya atau penghitungan tidak terlalu rumit karena sudah tersistem. Tugas pokok dari sistem pemrosesan transaksi tersebut adalah untuk pengumpulan data, kemudian melakukan klasifikasi, sortir, kemudian perhitungan dan melakukan pengiktisaran, kemudian melakukan penyimpanan data dan penyiapan dokumen untuk sebuah laporan. Nah, konsep dari sistem pemrosesan transaksi ini merupakan subsistem input yang mempunyai peranan penting dalam aktivitas organisasi dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber baik dari dalam maupun dari luar lingkungan perusahaan dan mentransformasikannya ke dalam sebuah database. Nah, tekniknya dalam pemrosesan data yang pertama adalah sistem proses tumpuk, kemudian proses ketika, kemudian real time proses,
dan pemrosesan hibrid. Nah, nanti penjelasannya bisa dibaca lagi ya di slide berikutnya. Nah, komponen-komponen untuk membangun sebuah proses ya. Pertama harus ada dokumen sumber. Nah, dari dokumen sumber itu harus dibuat jurnal, kemudian diregistrasi. Kemudian harus ada general ledger atau buku besar dan file arsip. Kemudian harus ada outputnya yaitu berupa laporan dan dokumen. Terus harus ada bagan perkiraan atau chart of count yang berupa kode-kode dan nama akun-akun yang digunakan. Kemudian ada rangkaian audit dan tindakan pengendalian dan pengamanan atas data tersebut. Nah, siklusnya sebelum transaksi diproses harus mengidentifikasi data-data transaksi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah harus membuat bagan rekening atau chart of account. Ini adalah daftar yang mengurai semua rekening yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Kemudian kegiatan pembuatan bagan arus tersebut tidak terlepas dari kegiatan pengkodean. Jadi harus ada coding. Biasanya sering menggunakan kode 1 sampai 7 ya. Kalau 1 biasanya adalah untuk aset, 2 untuk kewajiban, 3 untuk ekuitas, 4 untuk pendapatan, 5 untuk APP, 6 untuk biaya, dan 7 OCA. Nah, nanti di akhir sesi mungkin saya akan contohkan atau demo bagaimana sebuah sistem dibangun, kemudian sampai input transaksi sampai terjadi laporan keuangan. Kemudian yang kedua harus melakukan pengkodean ya, yaitu untuk membantu dalam pengumpulan maupun pemrosesan transaksi. Kode adalah suatu kerangka yang menggunakan huruf atau angka atau kombinasi keduanya untuk memberikan tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat atau pada bagian rekening. Nah, misalnya tadi saya contohkan kalau 1 itu untuk aset. Nah, aset terdiri ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, aset lancar terdiri dari ada kas, ada bank, ada piutang, persediaan, dan seterusnya. Kemudian aset tetap ada tanah, gedung, dan sebagainya. Nanti diperlukan sebuah pengkodean. Kemudian yang ketiga, pengklasifikasian transaksi. Di sini sangat kompleks, oleh karena itu harus dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam beberapa siklus transaksi. Nah, siklus transaksi mengelompokkan satu atau lebih transaksi yang mempunyai kesamaan tujuan. Nah, di antara jenis-jenis perusahaan pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan pengklasifikasian transaksi. Nah, ini siklus 5 langkah dalam pemrosesan transaksi. Pertama adalah entry data, kemudian melakukan pemrosesan transaksi, melakukan batch online, kemudian disimpan dalam database yang harus di-maintenance ya. Kemudian baru pembuatan laporan atau berupa dokumen. Biasanya kalau siklus akuntansi outputnya adalah laporan keuangan ya. Kemudian di sini pemrosesan permintaan request by user ya, sesuai kebutuhan pengguna. Nah, ini contoh harus transaksi melalui siklus accounting ya. Misalnya transaksi penjualan, dan transaksi penerimaan tunai, kemudian transaksi pembelian, kemudian transaksi pengeluaran kas. Nah, nanti ada tugas yang harus dikerjakan di chapter berikutnya, membuat sebuah siklus, misalnya siklus penjualan, siklus pembelian, dan sebagainya ya. Kemudian peranan sistem
pemrosesan transaksi terhadap online banking ini ya. Kita sudah melihat bagaimana kecanggihan perbankan kita sekarang ya. Transaksi bisa menggunakan mobile tanpa harus mobile banking, kemudian harus menggunakan handphone tanpa harus membawa ATM, terus menggunakan scan QR dan seterusnya. Nah, proses transaksi online ini merujuk pada sistem yang memfasilitasi atau mengatur aplikasi yang berorientasi pada transaksi. Biasanya untuk entry data dan media proses transaksi. Nah, istilah ini terkadang perlu pemahaman ya. Transaksi dalam konteks komputer atau database transaksi, atau persyaratan bisnis yang digunakan untuk merujuk pada proses di mana sistem untuk segera merespon permintaan pengguna. Nah, manfaat sistem pemrosesan transaksi online ya. Transaksi dapat dilakukan setiap waktu di setiap tempat ya. Selama perangkat telepon seluler nasabah terkoneksi dengan jaringan operator telepon seluler yang berkaitan. Kemudian tidak perlu antri di kantor, bank ataupun di ATM. Kemudian praktis, tidak perlu membawa uang tunai. Tarif yang relatif terjangkau dan relatif mudah penggunaannya. Dan mendapatkan SMS konfirmasi jika saldo transaksi lebih dari 1 juta rupiah. Nah, itu biasanya yang online banking gitu ya. Nah, risikonya kecepatan data saat melakukan transaksi yang terbilang cukup lambat pada jam-jam sibuk ya, atau jam traffic ini biasanya cukup tinggi, kemudian dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup suatu kegiatan usaha, misalnya usaha penjualan pulsa elektronik prabayar ya. Kemudian bahaya keamanan yang bersumber dari aspek non teknis ketika ada pihak ketiga yang mengetahui nomor PIN pengguna SMS banking. Nah, pemrosesan transaksi dijalankan dalam 2 jenjang, yaitu proses transaksi di server milik operator dan proses transaksi di server milik bank. Dan tidak menutup kemungkinan keberadaan SMS biasanya adalah is not user friendly bagi para nasabah berusia lanjut karena sudah sepuh ya, jadi nggak bisa menggunakan fasilitas itu. Nah, upaya yang dilakukan apa kalau resiko itu, yaitu menggunakan layanan SMS banking secara berhati-hati. Kemudian diupayakan tidak menggunakan layanan SMS banking saat peak hours maupun pada waktu di mana traffic cukup tinggi. Kemudian melakukan pengecekan saldo sebelum maupun setelah transaksi. Dan menerapkan digital signature untuk SMS yang ditunjukkan nomor tertentu, biasanya menggunakan kunci publik untuk melakukan verifikasi ya. Nah, kita lanjutkan ke ERP system. Di sini ada siklus revenue, kemudian ada siklus expenditure. Nah, itu nanti akan dibahas di chapter 12, chapter 13 ya. Kemudian ada siklus payroll, itu dibahas chapter 15, kemudian production cycle chapter 14, dan general ledger dan reporting system di chapter 16. Nah, ini ERP ini terintegrasi antara organisasi dengan sistem informasi yang ada. Nah, modulnya biasanya dalam ERP itu adalah ERP sendiri, Enterprise Resource Planning, adalah perencanaan sumber daya. Nah, ini sangat membantu bagi perusahaan ya. Nah, biasanya modulnya itu ada modul keuangan, modul HRD ya, dan pembayaran gaji, kemudian order to cash, kemudian purchase to pay kayak seperti GoPay ya. Kemudian manufacturing, kemudian project management, customer relationship management, dan sistem tool. Nah, itu bentuk-bentuk dari modul-modul dari ERP. Baik, terima kasih.
selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa mengisi daftar hadir dan membuat resume.